saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan kemurahan-Mu kami diberikan kesempatan dan juga kekuatan, bahkan kerinduan untuk terus belajar firman. Biarlah Roh Kudus akan terus menerangi, membuat kami mengerti, memahami, dan membuat hati kami lemah lembut untuk menerima firman Tuhan. Dan bahkan kami diberikan kekuatan untuk siap melakukan firman-Mu, supaya kami boleh berbahagia. Kami mengerti jelas artinya berbahagia. Berbahagia karena kami memiliki kekayaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara, kita kembali mau belajar firman Tuhan. Ialah semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Perlu kita doakan, perlu kita perjuangkan, perlu kita pertahankan, ya, karena kita sudah sangat jelas mengerti bahwa langit dan bumi akan lenyap, yang tinggal tetap itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekal, karena Allah itu kekal. Nah, mari kita akan terus mau tetap tinggal dalam yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, sungguh kita berbahagia karena kita selalu diberikan kerinduan ataupun kesiapan. Biarlah kita rindu atau kita siap, bukan memang kita rindu atau hanya sekedar kita siap, tapi biarlah kita percaya Roh Kudus yang terus bekerja, memberikan satu pengurapannya buat kita, sehingga dengan rendah hati kita mau setia belajar firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai penabur benih. Nah, untuk itu kita akan baca dari kitab Injil Matius pasal 13. Ya, Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan beberapa ayat selanjutnya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya, jadi di sini kita akan berbicara mengenai penabur benih. Ya, boleh dikatakan adalah penabur benih firman Tuhan. Penabur benih juga bisa dibilang sebagai pemberita firman Tuhan. Boleh juga dibilang sebagai pewarta kabar Injil. Itu penabur benih. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Hal yang pertama mengenai masalah penabur benih. Kalau dia penabur benih atau pemberita firman Tuhan, atau dia pemberita kabar baik atau kabar Injil, itu artinya dia memberitakan apa yang dari Tuhan, bukan apa yang dari dirinya sendiri. Bukan memberitakan tentang ide-idenya sendiri,
atau dia tidak memberitakan tentang hal-hal yang dipelajari dari dunia, tetapi dia memberitakan apa yang dari Tuhan, bukan apa-apa yang dari dirinya sendiri. Tidak sama sekali menyampaikan pemikiran-pemikiran atau ide-idenya sendiri. Nah, ini harus perlu diketahui bahwa seorang penabur benih itu adalah dia menabur apa yang memang dikaruniakan atau diberikan oleh Tuhan. Ya, supaya di dalam pemberitaan firman Tuhan kita harus mempelajari apa yang dari Tuhan. Kita mempelajari firman-Nya. Firman-Nya itu yang tertaruh di hati, di pikiran. Seorang pewarta juga atau penabur benih, dia bukan hanya sekedar penyalur berita firman, tetapi dia juga hidup dalam firman, menghidupkan firman di dalam hidupnya. Jadi itu yang kita akan pelajari pada hari ini, supaya di dalam pemberitaan firman benar-benar memang kita ini ya, sudah berproses bertumbuh dan belajar dan betul-betul diisi, bahkan dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, itu yang harus dipahami yang pertama. Nah, hal ini kita pelajari dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, Yesus dalam keadaan manusia, pada waktu dia memberitakan kerajaan Allah kemana-mana, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus juga menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sangat dahsyat luar biasa mengenai kerajaan surga, ya, dan termasuk juga perumpamaan pada hari ini. Nah, apa yang Yesus katakan dalam keadaannya sebagai manusia, yang dia dikenal sebagai seorang maha guru, guru agung, ya, pengajar yang sangat luar biasa. Ya, dalam keadaan sebagai manusia, lihat di sini, dia sangat rendah hati bahwa ada pernyataan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Jadi Tuhan Yesus pun menyampaikan sesuatu dalam keadaannya sebagai manusia, bukan atas inisiatifnya, bukan atas pendapatnya, bukan atas pandangannya, bukan atas ide-idenya sendiri, tapi apa yang kulihat dari Bapa, itu yang kuajarkan, itu yang kusampaikan. Ditegaskan lagi ya dalam pasal 12 ayat yang ke-50, ya, ayat 50 dari Yohanes pasal 12. Demikian firman-Nya. Dan aku tahu, aku Yesus dalam keadaan sebagai manusia, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah siapa? Bapaknya. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi firman-firman itu, perkataan-perkataan yang disampaikan Yesus, itu adalah perkataan dari Bapaknya, bukan dari dirinya sendiri. Di sini Yesus berbicara dalam memposisikan dirinya sebagai manusia, sebagai anak manusia. Jadi Yesus nggak sembarangan, bukan menyampaikan pemikiran-pemikiran sendiri, tetapi apa yang kulihat dari Bapa, itu yang kusampaikan. Ya, dan aku menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapa. Dalam pasal 14 ayat yang ke-10,
dikatakan demikian, ya. Ini ada banyak referensinya kalau kita belajar. Nah, itu namanya kita tidak eksposisi pendalaman, tapi ini pengajaran, ya, supaya kita lebih luas bisa memahami firman Tuhan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Lebih jelas lagi. Jadi apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Itu jelas sekali. Nah, ini prinsip buat kita sebagai penabur benih atau penyampai firman Tuhan atau pemberita firman Tuhan atau pemberita kabar baik, yaitu Injil itu. Sampaikan dengan murni, ya. Jangan kita karang-karang. Jangan kita menyampaikan lebih banyak data-data dunia daripada firman Tuhan. Kalau orang dalam menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan data-data dunia, dia lebih banyak bergaul dengan dunia sebenarnya. Tapi kalau orang yang bergaul dengan Tuhan, dia belajar penuh dari Tuhan, belajar terus mendalami firman Tuhan, pasti hatinya dipenuhi. Inventaris di hatinya itu firman Tuhan, sehingga perkataan-perkataannya itu keluar perkataan-perkataan firman. Bahkan ada nasihat, kalau kamu menyampaikan sesuatu, hendaklah engkau menyampaikan seperti menyampaikan firman Tuhan. Ini penting, saudara. Satu prinsip penabur benih, bukan menyampaikan benih itu dari benih idenya sendiri, tetapi benih yang dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita belajar mengenai penabur benih ini adalah, ya, kita boleh menabur benih, itu benih firman Tuhan. Kita menyampaikan firman Tuhan harus berdasarkan urapan kuasa Roh Kudus. Harus menyampaikan di dalam kekuatan kuasa urapan Roh Kudus. Itu adalah satu paket, perkataan Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus. Karena apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita akan melihat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, seluruh isi firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, karena itulah di dalam kita sebagai penyampai firman, pemberita firman, harus bersandar, bergantung penuh kepada kuasa urapan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhami, Roh Kudus yang menginspirasi, Roh Kudus yang menerangi, Roh Kudus yang memberikan pengertian-pengertian, sehingga dalam kita menjadi penabur benih, tidak salah menabur. Pasti kita akan menabur yang benar, karena Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini tidak boleh asal-asal diinterpretasi, asal-asal ditafsir. Tidak boleh menafsir dengan keinginan sendiri, mau-maunya sendiri. Tidak boleh. Jadi kita harus ikut tuntunan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang saling terkait dalam firman Tuhan ini. Jadi karena itu yang kedua, sebagai penabur benih, kita harus sepenuhnya bergantung kepada urapan
kuat kuasa Roh Kudus. Jadi bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, kita bergaul di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Sehingga juga dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10, ya, Injil Matius pasal 10, dikatakan demikian. Jadi disinilah kalau orang betul-betul dia ada sebuah persekutuan dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, pasti hidupnya akan dipenuhi, dikuasai oleh firman Tuhan. Kita juga bergaul dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, orang yang sudah menyatu seperti ini, ya, dalam dia boleh berkata-kata, pasti yang keluar itu adalah benih-benih firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan satu hal kepada murid-muridnya pada waktu itu, di dalam kita memberikan sebuah pertanggungjawaban iman kita kepada dunia ini, ya, pertanggungjawaban iman kita kepada dunia ini, dikatakan demikian. Kita nggak usah takut menghadapi dunia. Mau ada segala tantangan, penolakan, segala macam, Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran akan menolong kita. Dikatakan demikian, karena bukan kamu, ya, atau saya baca sebelumnya supaya lebih lengkap lagi, ya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, ya, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jelas sekali, saudara. Tapi prinsip saya bilang tadi, kalau memang dalam iman kita bersekutu, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan pengajarannya, pada saat-saat yang mungkin tak terduga, yang kita nggak sangkakan, orang menyerang kita segala macam, nggak usah takut. Kamu akan sanggup memberikan pertanggung jawab iman. Karena apa? Bukan kamu yang mengatakan, Roh Bapa, Roh kebenaran, Roh Kudus akan bersuara di dalam dan melalui kamu. Makanya yang kedua, dalam sebuah prinsip, penabur benih atau pemberita firman atau penyampai kabar baik, kabar Injil, harus bergantung sepenuhnya kepada wibawa, urapan kuasa Roh Kudus. Karena setiap firman diilhamkan oleh Roh Allah. Roh Allah itu yang akan meliding atau memimpin, menuntun kita di dalam menyampaikan atau menabur benih firman Allah. Itu yang kedua, ya. Yang pertama, sebagai penabur jangan menyampaikan ide sendiri, sampaikan firman Tuhan. Yang kedua, bersandar penuh kepada pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara, sebagai pemberita firman, dengan poin yang pertama, yang kedua ini, kita dipastikan menyampaikan sesuatu yang pasti, bukan yang spekulasi, bukan yang ambigu, bukan sesuatu yang meragukan, tetapi sesuatu yang memastikan. Memastikan orang itu akan diteguhkan, orang itu akan dihibur, sesuatu yang memastikan di mana orang itu akan bisa berproses bertumbuh semakin dewasa rohani, ya, akan memastikan saudara memiliki sesuatu pengharapan yang pasti, yang tidak ngambang, tetapi pengharapan yang pasti. Kenapa? Semua firman-Nya adalah pasti. Ya. Tentang keselamatan, sampaikan tanpa ragu. Kalau kita ragu, bagaimana bisa menyampaikan yang pasti? Atau orang menyampaikan pasti terus dia sendiri ragu, rugi sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yohanes 14:6. Kita harus berani menyampaikan dengan pasti. Dengan apa? Dengan sebuah keyakinan iman. Karena kita telah mengalami secara pasti. Pasti bisa menyampaikan juga secara pasti, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa malu ataupun yang lain-lainnya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain manusia diselamatkan selain dalam nama Dia, Yesus Kristus. Tidak ada juru selamat di bawah kolong langit ini.
Keselamatan tidak ada pada agama-agama. Keselamatan tidak ada pada filsafat-filsafat. Keselamatan tidak ada pada sains dan teknologi. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Sekalipun tantangannya ya nampaknya sebuah nilai etika yang membuat sebuah hal-hal yang sama atau bisa meragukan, tapi kita harus sudah memiliki kepastian ini. Upah dosa ialah maut. Berani sampaikan, nggak ragu-ragu, memang upah dosa itu maut. Roma 6:23. Sampaikan dengan pasti semua orang telah berdosa. Roma 3:23. Pastikan bahwa setiap orang percaya Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Demikianlah sekarang dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 dan 1. Jadi semua berita firman Tuhan ini adalah hal yang pasti. Pasti membangun, pasti menumbuhkan, pasti membuat berbuah, pasti menghibur, pasti menguatkan, ya, pasti menyelamatkan, pasti mengampuni. Nggak ada yang namanya itu ya sisi-sisi yang meragukan, tapi semuanya yang pasti. Nah, ini menjadi prinsip penabur. Jangan dia yang menabur benih sendiri ragu, bagaimana orang yakin. Bahkan saya bilang, kalau dia pun bisa menyampaikan dengan pasti, dia sendiri ragu, kan sebenarnya rugi untuk diri sendiri. Karena itu pastikan. Menyampaikan berita keselamatan sendiri harus betul-betul sudah pasti keselamatannya. Menyampaikan tentang berita pengampunan yang jelas dalam Yesus, sendiri mengalami pengampunan. Tuh, jadi itu prinsip. Makanya kita pemberita firman penabur benih, jangan cuma jadi saluran. Bukan sekedar penyampai, juga harus mengalami dan hidup di dalam apa yang kita sampaikan. Kita harus hidup dari benih firman Tuhan. Makanya setiap orang hidup dari perkataan firman, bukan hanya dari roti, tapi manusia akan hidup dari benih firman. Matius 4 ayat yang keempat. Nah, mengenai penabur benih atau pemberita firman atau pewarta firman kabar baik, ada 3 hal yang kita pelajari. Jangan menyampaikan ide sendiri, harus bersandar kepada kekuatan pimpinan urapan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, menyampaikan hal yang pasti karena dia mengalami sebuah kepastian di dalam benih firman Tuhan itu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman hari ini. Dan biarlah ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting buat kami semua. Jangan sampai sekedar kami menjadi pemberita Injil, tetapi kami sendiri tidak mengalami Injil itu. Tolong kami Tuhan, karena setiap umatmu, siapapun kami yang telah ditebus, kami telah diutus ke tengah-tengah dunia untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi menabur benih, untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.